Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Indonesia adalah satu negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaannya, dan juga beragam suku budaya dan juga bahasa. Peradaban manusia silih berganti dan juga kemajuan kota-kota semakin pesat, sehingga menjadikan nuansa baru dalam keberagaman untuk bermasyarakat. Beragam kisah nyata dan juga kejadian yang terjadi dalam perjalanan sejarah kemasyarakatan Indonesia, baik kisah bahagia maupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu azab yang paling menakutkan yaitu azab Allah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Sodom adalah kaum yang dihancurkan oleh Allah dengan azab yang mengerikan. Kisah azab tersebut juga pernah terjadi di negara tercinta kita ini, tepatnya di satu desa yang bernama Lagetang, Banjarnegara, yaitu di Jawa Tengah. Kisah azab yang terjadi di desa ini sama halnya seperti azab kaum Sodom yang ditenggelamkan oleh Allah karena kemaksiatan mereka lakukan. Begitu pula dengan penduduk desa Lagetang. Diceritakan bahwa kemaksiatan yang terjadi di desa tersebut sudah melampaui batas sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan menenggelamkan desa tersebut beserta penduduknya dalam kurun waktu 1 malam. Di dekat dusun itu ada sebuah gunung, yaitu Gunung Pengamun-Amun. Gunung itulah yang Allah timpakan dalam 1 malam hingga rata semuanya tanpa tersisa. Lantas bagaimanakah kisahnya? Maka silakan simak video ini. Maka akan kami rangkum dari berbagai sumber kisah murka Allah kepada kaum Lagetang dengan secara lengkap. Desa Lagetang adalah sebuah dusun yang berada di Desa Pakasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dusun ini hilang dalam 1 malam pada tanggal 17 April 1955 silam. Secara geografis, Dukuh Lagetang sama halnya dengan dukuh di desa-desa lain di dataran tinggi Ding, memiliki kondisi tanah yang subur. Masyarakat menggantungkan kehidupan pada perkebunan. Kesuburan tanah di Dukuh Lagetang ini konon melebihi kesuburan tanah-tanah lain di kawasan sekitarnya. Namun, segala keindahan lengkap itu berubah tatkala pada tanggal 17 April itu bencana mengerikan menimpa mereka. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan dukuh ini. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayur, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Lagetang ini. Misalnya apabila di daerah lain tidak pernah panen, tapi mereka panen berlimpah. Kualitas buah dan juga sayur yang menghasilkan juga lebih baik dari daerah lain. Namun sayangnya, kesuksesan itu bukannya membuat mereka bersyukur kepada Allah. Dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan kepadanya. Maka dalam bentuk inilah yang dinamakan dengan istidraj, atau disesatkan Allah dengan cara diberikan rezeki yang banyak. Namun, orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatannya. Masyarakat Dukuh Lagetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela. Begitu pula minum minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, yaitu sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang pada akhirnya sering berujung pada perzinaan. Kemaksiatan di desa ini bahkan sudah melampaui batas. Perzinahan bukan hanya dilakukan oleh orang yang berbeda garis keturunannya saja, akan tetapi ada juga seorang anak yang malah melakukan kemaksiatan zina bersama ibunya sendiri. Bahkan beragam kemaksiatan lainnya sudah sedemikian parah di dukuh ini hingga membuat Allah murka kepada mereka. Peristiwa ini sudah pernah terjadi pada zaman nabi-nabi sebelumnya.
seperti halnya kaum Nabi Lut alaihissalam, Nabi Saleh dan juga nabi-nabi lainnya. Mereka pun semua sirna dan dimusnahkan dengan laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Istidraj berupa keberhasilan, kesuksesan yang Allah berikan yang sebenarnya bukan sebagai nikmat melainkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, seseorang yang mendapatkan istidraj dari Allah tidak pernah merasa bahwa itu adalah ujian ataupun murka. Mereka mengira keberhasilan itu adalah suatu kesuksesan yang Allah berikan kepadanya. Namun kesuksesan yang Allah berikan sebagai rahmat kepada kita dapat kita lihat dari perilaku dan juga ketakwaan seseorang kepada Allah dengan meningkatnya setelah diberikan kenikmatan dan kesuksesan tersebut. Begitu pula dengan penduduk Lagetang ini. Setelah Allah berikan semua keberhasilan, akan tetapi mereka semakin jadi-jadi berbuat kemaksiatan kepadanya. Hingga tibalah pada satu malam di mana murka Allah Ta'ala datang kepada mereka. Diturunkannya bala, yaitu tepatnya pada malam 16 April tahun 1955. Puncak kebinasaan masyarakat Lagetang sirna dari peta kehidupan dan keturunannya. Tepatnya pada malam itu masyarakat Lagetang tetap seperti biasanya. Kemaksiatan tetap berjalan, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan dan anak yang berzina dengan ibunya terus terjadi pada malam itu. Tanpa mereka sadari bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersenang-senang. Dan malam itu, malam terakhir mereka bernafas dan menghirup udara segar. Karena malam itulah sirna dan kebinasaan murka Allah turun kepada mereka. Pada malam itu, desa Dukuh Lagetang diguyur hujan lebat. Sekira pukul 23 WIB, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti benda besar yang jatuh. Suara ini terdengar sampai ke desa-desa sekitarnya. Lantas, bunyi gemuruh itu menarik perhatian meskipun hujan lebat dan juga gelap. Namun sayangnya, tak ada seorang warga pun yang berani mendekat untuk mengidentifikasi gemuruh yang menerpa Lagetang tersebut. Ketika pada esok harinya, ketika terang pagi sudah menjelang, barulah warga sekitar melaporkan kalau suara semalam itu adalah runtuhnya Gunung Si Amun-Amun, yaitu sebuah gunung yang terletak tidak jauh dari kampung Lagetang tersebut. Masyarakat melihat kalau dukuh itu sudah menghilang dan tidak terlihat sama sekali. Dukuh malang itu hilang seketika rata dengan tanah tertimbun tanah longsor yang diduga berasal dari Gunung Pengamun-Amun di dekatnya. Namun gunung itu rompal seakan hilang sebagiannya. Warga di sekitarnya dibuat kaget ketika melihat Dukuh Lagetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dukuh beserta warganya tanpa tersisa satupun, kecuali 2 orang saja. Dukuh Lagetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah, menyerupai sebuah bukit. Peristiwa itu membuat geger seluruh penduduk di sekitarnya. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat di sekitar Dukuh Lagetang terkejut. Kemudian banyak yang berteriak, "Lagetang guntur!" Situasi itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar Dukuh Lagetang itu. Sementara itu, masih ada 2 orang warga asli Lagetang yang selamat dari bencana tersebut. Keduanya adalah perempuan. Mungkin disisakan oleh Allah untuk menceritakan sejarah keadaan desa itu bagi anak cucunya. Masyarakat sekitar terheran-heran karena dibuat kagum ataupun keanehan dalam kejadian ini. Karena seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Namun ini anehnya, kejadian ini jelas bukan longsornya gunung.
Dikarenakan antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sebuah sungai dan juga jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun, sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsor ataupun tanpa sedikit pun bekas longsor. Potongan gunung itu seakan-akan terangkat dan dijatuhkan menimpa pas di Dukuh Legetang tersebut. Maka misteri ini begitu aneh ketika dilalui masyarakat sekitarnya. Yang jelasnya ini adalah hukuman Allah kepada penduduk Legetang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timpakan sebagian gunung Pengamun-Amun yang diangkat olehnya dan langsung dijatuhkan tepatnya di Dukuh Legetang tersebut. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang kisah hilangnya kampung Sodom di Indonesia yang kemaksiatan merajalela hingga Allah turunkan bencana dan laknat kepada mereka. Maka cukup sekian perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.